98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian, dalam majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian keluarga sakinah yang semoga tetap istiqomah diikuti, dihadiri oleh para jamaah semuanya. Semoga apa yang kita kerjakan, kita upayakan pada kesempatan pagi hari ini, di cuaca yang cukup dingin ini, di hari libur, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah semua yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai agenda pada kesempatan hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diniatkan dengan kepada Allah, insya Allah apa yang kita kerjakan, kita laksanakan, senantiasa akan dicatat sebagai amal soleh. Amin. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, untuk edisi kajian keluarga sakinah di kesempatan pekan ini, pemateri akan disampaikan oleh Gus Rosyid Muhammadi yang akan menyampaikan tema mengenai sudahkah Al-Quran menjadi pedoman kita? Apakah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, setiap aktivitas kita berpedoman kepada Al-Quran? Semoga nanti dengan adanya wawasan baru, materi dari Mas Rosyid, tentunya akan menambah semangat kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya tilawah akan disampaikan oleh Adinda Jenani, Mbak Jenani ya, dari Muhammadi Homeschooling. Monggo kepada yang disebutkan kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha kadzabat thamudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Adinda Jinani ya. Kalau kakaknya atau kembarannya siapa nih? Jinana. Wah, keren sekali. Mbak Jinana dan Mbak Jinani, semoga senantiasa Allah berikan semangat untuk mempelajari kalam-kalam Allah. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam acara inti yaitu pengajian yang akan disampaikan, sedikit kami absen dulu nih ya, sudah mulai rame ya. Oh, nanti saja ya. Oke, karena sedang proses nih Pak nggih. Baik, langsung saja kepada Gus Rosid untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan sudahkah Al-Quran menjadi pedoman kita. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Wa qala aidha, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wonosobo beserta pengurusnya, Bapak Ibu sekalian jamaah kajian keluarga sakinah yang berbahagia, dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan rezeki yang barokah dan keluarga yang sakinah. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang Al-Quran. Judulnya, sudahkah Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Ini materi yang secara bahasa biasalah ya, pedoman gitu. Pedoman bisa jadi adalah pegangan. Ya, kalau ibu-ibu pegangannya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pegangannya, nah, kalau yang masih di sawah canggul ke.
Kalau yang guru pulpen. Tapi orang zaman sekarang menulis saja sudah sulit. Menulis ya, menulis bukan mengetik. Menulis saja sudah sulit. Perjuangan menulis sekarang itu. Kalau ngetik beda. Tek 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 tek. Bisa berparagraf-paragraf. Tapi kalau nulis betapa luar biasanya sulit orang sekarang menulis. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum materi dimulai, saya ingin mendoakan panjenengan semua sebagai bagian dari ahlul jannah, golongan yang akan menjadi penghuni surga. Kenapa saya doakan? Karena jenengan semua yang pertama suka menyampaikan salam, bertemu dengan saudaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Ini adalah doa yang kemudian orang akan menjawab balik, akan membalas doa panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun orang lain tidak menjawab, malaikat yang akan mendoakan panjenengan. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang lain, malaikat akan mendoakan yang serupa. Nah, ini kita bedah sedikit sebelum memasuki materi inti ya. Yang pertama dalam salam itu kita didoakan adanya keselamatan. Ketika hari ini banyak orang sakit, kita didoakan untuk selamat. Wis loro ora apa-apa sing penting selamat. Ora duwe duit ora apa-apa sing penting selamat. Pangkate ora mundak-mundak nang gawean ora apa-apa sing penting selamat. Ini adalah salah satu doa yang sangat berharga bagi kita. Anake pitu ora apa-apa sing penting selamat ya. Gitu. Kemudian yang kedua rahmah. Kita selalu didoakan mendapatkan rahmah. Ketika manusia terancam tidak masuk surga, yang bisa menyelamatkan manusia tersebut adalah rahmat Allah. Wis nggamblik, implik-implik ya, dia tinggal plung masuk neraka. Yang bisa menyelamatkan adalah bukan amalnya sedikit. Dia seneng ngrasani wong, amalannya dia sendiri sudah digamblok keneng sing dirasani, yang dizalimi, dianiaya. Akhirnya gamblik mau masuk neraka, kepleset sidik udah jatuh lah pasti. Jadi nggak ada amal, dia nggak punya amal yang bikin prospek mlebu swarga, itu nggak ada. Yang bisa menyelamatkan adalah rahmat Allah, ini tanpa amal. Nah, ini didoakan rahmat. Kemudian barokah. Dalam salam yang terakhir adalah semoga panjenengan dapat barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Duit 1 iso nggo tuku keropok, seharusnya 5 bisa dapat 7 karena berkah gitu. Kalau serangan fajar barokah bukan? Kalau ada yang dapat ya. Karena bertahun-tahun saya ikut pemilihan umum belum pernah mendapatkan serangan fajar, Masya Allah. Nah, itu. Jadi barokah itu bukan kepada banyaknya, akan tapi kualitas yang itu bersifat tidak kasat mata, ghaib. Wong duit semene kok iso cukup nggo seminggu. Pak, saya mau curhat, saya tuh dikasih suami 1 hari cuma 10.000. Nah, terus masalahnya apa, Bu? Tapi kok cukup ya, Pak? Gitu. Rasa ditakoke wong ora masalah. Yang penting cukup ya. Itu yang disebut dengan barokah. Ada banyak syarat agar rezeki kita barokah, tentunya akan ada di materi lain, bukan pada hari ini. Jadi ada keselamatan, ada rahmah dan barokah. Yang setiap kita ketemu orang, kemudian kita mengucapkan salam, 3 hal itu tercapai. Nah, ini adalah ciri-ciri ahlul jannah. Anda mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmah dan barokah.
Yang kedua, kenapa saya mengatakan panjenengan semua saya doakan jadi ahlul jannah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, panjenengan di sini semua beruntung bisa hadir, karena banyak yang tidak beruntung di majelis ini, dan dia tidak di majelis lain karena sakit, karena kesibukan, karena ada hal yang lebih menarik dan seterusnya, tapi tidak di jalan ilmu. Sahhalallahu lahu, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, kenapa saya doakan? Karena dua hal tadi, panjenengan ada di majelis taklim ini. Yang pertama adalah salam, yang kedua panjenengan ada di majelis taklim ini. Terlepas dari panjenengan memang jadwalnya hari ini, ya, dijadwal sama PCM sama PCA, itu sudah dapat jalan-jalan yang mudah agar bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu doa saya ya. Kalau jenengan tidak ikut mendoakan saya, tidak apa-apa, karena malaikat akan ganti mendoakan saya gitu ya. Oke. Sebelum masuk kepada Al-Quran, apakah sudah menjadi pedoman hidup kita? Saya ingin sedikit mengajak panjenengan berpikir sebentar. Ini gambar apa? Motornya kenapa? Rusak ya, sudah ada tulisannya kok, rusak gitu. Kalau motornya bukan 2 tak, ini yang anak-anak sekarang nggak paham kayaknya. Motor 2 tak ya apa gitu. Kalau motor 2 tak zaman dulu adalah bensin, bahan bakarnya bensin dicampur oli samping ya. Itu ya wajar kalau keluar asapnya seperti ini. Tapi kalau zaman sekarang sudah nggak ada namanya, sudah jarang lah ya motor 2 tak. Dan tidak bakal ngebul. Lah kalau ngebul kayak gini berarti motornya kenapa ini? Sehernya rusak. Kenapa sehernya rusak? Karena olinya telat. Wah, tanggungannya akeh yang ngasih lali oli, tidak diisi, motornya tidak diganti olinya, sehingga ngebul. Padahal kalau sudah kayak gini itu biayanya lebih banyak. Yang harusnya cukup 50.000 ya, disiapkan jadi bisa beratus-ratus ribu. Makanya kita yang punya motor itu akan senantiasa mengingat-ingat, mempelajari. Yang namanya motor itu perawatannya bagaimana. Sing bane wis gondol, wis mulai geleyang-geleyang gini, wah iki mangsane diganti. Kita sudah tahu. Secara alamiah, secara otomatis kita itu udah mikir, kok goyang-goyang ya gitu, dicek gitu. Kemudian yang sudah rantainya kletek, wah 400.000. Ternyata bisa disiasati, mampir bengkel, Pak tolong ketokke sithik ya. Udah beres. Ini motor. Kemudian speedometernya rusak, lampunya rusak. Iki nek lampunya rusak lewat Bangjo Cepak Plaza iki bahaya iki. Karena mesti disembret jadi pelanggaran. Hal-hal yang berkaitan dengan motor kita paham. Sampai sedetail-detailnya, dan sudah kita siapkan setiap bulan anggaran untuk perawatan, servis ya. Servisnya bisa di bengkel yang tidak resmi, bisa di bengkel yang resmi, servis motor itu. Tapi kita melakukan itu, terserah mau di bengkel langganan ataupun bengkel resmi, merek-merek tertentu ya, saya nggak akan menyebutkan merek. Itu tentang motor. Nah ini, yang punya mobil. Yang punya mobil dan nyupiri sendiri. Karena ada yang punya mobil tapi memilih untuk
punya sopir sendiri ya Pak. Mau milih, yang tak nganggo sopir pribadi wae lah gitu. Nah ini kenapa ini mobilnya? Saya karena di rumah belum ada mobil di garasi ya, saya nggak tahu ya, mungkin bensinnya habis. Tapi kalau kap dibuka kayak gini berarti bukan soal bensin ini. Kira-kira kenapa Mas Isa? Mogok lah ya, mogok dan seterusnya. Kita akan bawa ke bengkel dan akan kita pelajari kenapa ini mobil rusak. Biar tidak rusak, maka mobil juga membutuhkan perawatan rutin, perhatian yang seksama. Jangan sampai kita mengalami kendala di tengah perjalanan. Bahkan kalau kita mau berangkat keluar kota, butuh 1 hari untuk menyiapkan. Bahannya dicek, tekanannya sepiro, spionnya pecah pura, air radiatornya ada enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada yang mengalami enggak? Rumah bocor. Siap ke ember, siap ke lap, ini karpet ini dilundung. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena rumah saya juga seperti itu. Pokoknya sudah mulai gede, langsung siap-siap. Ember, lap, udah gitu aja. Pernah ya Pak? Agar ini tidak terjadi bagaimana? Kita sudah paham. Ngundang tukang, gendenge genti, bajaringan, misalkan seperti itu. Anggarannya seberapa, kita sudah mikir. Seluk-beluk tentang rumah kita pahami, karena kita ingin nyaman dengan rumah itu. Kalau perlu rumah kita dikasih CCTV. Kalau ada orang yang mau ider sumbangan, kita sudah tahu, kayak wong arep njaluk sumbangan. Ora usah buka kilawang. Ya. Enggak usah buka korden, cukup lihat CCTV, ya. Kalau yang datang Pak Yakin, cepat buka. Kayak ketua PJM Wonosobo. Cukup CCTV, enggak usah buka korden ya. Nah, itulah usaha kita agar rumah kita nyaman. Senyaman-nyamannya bagaimana? Dari motor, kemudian dari mobil, dari rumah. Kalau anak-anak zaman sekarang ya HP. Bagaimana biar Androidnya tidak lemot, biar pulsanya selalu cukup, biar paketnya ketika mau lihat YouTube aman. Seluk-beluknya sudah diketahui dan dikuasai. Kalau kita tidak menguasai, beli HP baru, kulkas baru, mesin cuci baru, kita akan pertama dibuka, endi bukune. Ternyata ketika dibuka, tulisannya Cina semua. Lah iki sing arep diwaca apa gitu. Kita nggak bisa baca. Akhirnya buka Google dan seterusnya. Tapi ada manualnya, ada petunjuknya. Ada keterangan-keterangan yang menerangkan cara menggunakan alat ini. Itu kita patuhi agar alat itu tidak rusak. Rumah kita tidak rusak, motor kita tidak rusak, mobil kita tidak rusak. Nah, sebentar. Itu alat-alat yang membantu dalam kehidupan kita. Kemudian pertanyaannya adalah kita sendiri, manusia. Manusia itu pabriknya di mana gitu. Apakah kita bisa pesan manusia nyong pesan siji? Enggak bisa. Yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manualnya apa? Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita akan kemana, bagaimana kita akan melakukan sesuatu, bagaimana kita meraih sesuatu, itu ada manualnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menggunakan petunjuk-petunjuk itu ketika kita hidup, ketika kita memanfaatkan organ-organ tubuh kita. Nah, sama seperti tadi. Wong hanya alat saja kita peng-pengan lek mempelajari manual, mempelajari pedoman. Tapi ketika menjalani kehidupan, apakah kita juga peng-pengan? Karena sudah di situ.
dari A sampai Z tentang manusia sudah digelar di dalam manual pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Al-Quran ada manfaatnya untuk manusia? Ini pertanyaan sederhana, tapi silahkan tolong diresapi. Ono manfaatnya ora sih jenenge Al-Quran itu? Kitab Al-Quran itu ada manfaatnya. Kenapa ini harus kita tanyakan? Karena manusia itu pada dasarnya selalu memikirkan untung dan rugi. Kalau nggak ada untungnya nggak diambil, kalau ada untungnya diambil. Makanya pertanyaannya harus seperti ini. Apakah Al-Quran ada manfaatnya? Yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Adik-adik dari Panti Asuhan Muhammadiyah. Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu yang pertama manfaatnya adalah menjadi petunjuk. Kalau antum mau nikah, petunjuknya sudah ada. Kalau antum mau syirkah, mau dagang, petunjuknya sudah ada. Kalau antum ingin kaya, petunjuknya sudah ada. Semuanya hal aspek mengenai kehidupan manusia, petunjuknya di situ. Kemudian yang kedua, wa bayyinatim minal huda. Petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Terutama pada usia-usia remaja, usia-usia sedang galau, usia-usia sedang mempertanyakan segala sesuatunya, identitasnya, ini benar ataukah ini salah. Oleh karena itu butuh namanya al-furqan, pembeda, garis. Jadi kalau di sini betul, kalau melewati garis salah. Sesederhana itu. Itu tidak ada dimanapun kecuali di dalam hudan, Al-Quran. Nah, itu harus kita pelajari. Ataukah kita malah selama ini mempedomani selain Al-Quran? Kita lebih memilih misalkan Syekh Google misalkan ya. Misalkan loh ya. Bagaimana menghadapi ayah ibu yang pemarah misalkan. Takonnya Google tag gitu. Sumbernya banyak sekali. Kemudian yang orang tua, bagaimana menghadapi anak yang nakal gitu. Nyarinya Google gitu. Bukan lihat di Al-Quran. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mempelajari dan memahami Al-Quran? Tahapan yang pertama adalah at-tadarruj, yaitu bertahap. Harus tahap demi tahap. Karena Al-Quran itu, walaupun kita bisa menghitung lembarannya, 1, 2, 3, 4, berapa lembar gitu. Kemudian kita bisa mengukur ketebalannya, oh sekian gitu. Tapi yang namanya Al-Quran adalah ilmu yang sangat luas. Yang kita kenal mungkin baru seberapa? Tafsir. Ada pelajaran tentang hukum, ilmu hukum, ada ilmu siasah, ilmu politik, dan seterusnya. Yang baru kita pahami sedikit. Tapi kita tidak bisa memahami itu semua dalam waktu yang singkat. Makanya harus bertahap. Wong namanya ilmu umum juga bertahap. Panjenengan mau masuk kedokteran,
harus lewat SD. Kenapa lewat SD? Ya tahapannya seperti itu. SD dulu selesai, SMP dulu selesai, MTS, MA, SMK silakan. Baru masuk fakultas kedokteran. Tahapannya seperti itu. Al-Quran juga sama. Ilmu jadi penting bila ia berpengaruh terhadap amalan kita. Contohnya ya, nanti kita ulas kembali yang nomor 1 tadi. Allah memerintahkan kita tentang sesuatu, maka ilmu itu menjadi penting. Contoh, Al-Quran mengajarkan, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Maka ilmu tentang sholat itu menjadi penting. Allah memerintahkan kita agar puasa. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu sekalian siyam, poso. Maka kita harus belajar tentang siyam, puasa, dan segala hal yang berkaitan dengan siyam, puasa. Allah memerintahkan kita untuk nikah. Maka ilmu tentang nikah itu penting. Tidak asal-asalan gitu ya. Makanya pada zaman ini sudah banyak sekali kelas-kelas parenting, bukan parenting, kelas-kelas pernikahan. Di majelis ini masih ada yang belum nikah misalkan. Nah, silakan belajar tentang ilmu nikah. Lah, saya nanti saja kalau sudah nikah. Wong sekarang aja belum jelas. Kira-kira ada yang mau sama saya enggak gitu. Jangan pesimis ya, semangat ya. Caranya adalah dengan mempelajari ilmu nikah. Ada pranikah, ada pasca nikah. Yang lebih tenar adalah kelas pranikah. Padahal tidak kalah pentingnya adalah kelas pasca nikah. Setelah nikah itu ternyata banyak masalah-masalah yang muncul. Suami saya tidak seperti yang saya impikan. Wah, ora kaya sing tak bayangke mbiyen. Istri saya tidak seideal yang saya pikirkan dahulu gitu. Karena dulu lihatnya dari jauh gitu, enggak boleh lihat dekat-dekat. Dari jauh sangat ideal, wah ideal banget gitu. Tapi setelah nikah ternyata jauh dari harapan kita. Makanya kemudian terjadi masalah-masalah. Ada yang ingin punya anak, sudah diberi anak. Alhamdulillah. Ketika anaknya semakin besar, anak itu menjadi tanda petik nakal menurut kita ya. Karena tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang tidak tahu cara mengatasi anak yang kelebihan energi ya. Energi. Jadi tidak ada anak yang nakal. Kalau orang tua yang nakal, mungkin banyak ya. Nah ini. Kemudian ulumul Quran, nah ini kita masuk Al-Quran ya. Merupakan ilmu yang sangat luas, tidak mungkin kita pelajari keseluruhannya secara sekaligus. Harus bertahap, at-tadarruj. Maka kita mesti bertahap dalam memasuki dan mempelajarinya. Pertanyaannya, sudahkah kita mulai memasuki tahapan itu? Tahapan untuk mengenali modul, manual, pedoman dalam hidup kita, yaitu Al-Quran. Ini pertanyaan yang silakan dijawab dalam hati masing-masing. Bada bisogo iril ilmi qabla kibarihi. Ini enggak saya kasih harokat karena buatnya tadi pagi ini nyari harokatnya enggak ketemu. Bada bisogo iril ilmi qabla kibarihi. Memulai dari yang paling kecil sebelum yang besar. Ini sudah aturan umum dalam mempelajari ilmu seperti itu.
usahakan yang kecil-kecil dulu sebelum ke yang besar. Kalau mau belajar renang ya yang dekat-dekat dulu lah, 0,5 meter, kemudian 1 meter, kemudian baru nanti 10 kilometer misalkan ya. Untuk kelas-kelas pasukan kata itu udah berkilo-kilometer. Misalkan seperti itu. Udah. Nah, kemudian ilmu dasar di dalam Al-Quran, awwalu ulumil Qur'anil amaliyati ilmi tilawah. Jadi awal dalam mempelajari ilmu Al-Quran adalah namanya ilmu tilawah. Ilmu tilawah ini tidak seperti yang kita pahami, yaitu qira' yang pakai nada itu. Ini nanti baca Al-Qur'annya tilawah gitu, bukan. Wa yadkhulu fi ilmi tilawati ilmi tajwidi wa ada bil Qur'ani. Yang termasuk dalam ilmu tilawah adalah ilmu tajwid dan adabul Qur'an. Adab-adab dalam mempelajari Al-Qur'an. Jadi ini nomor 2, tapi langkah pertama adalah mempelajari ilmu tajwid, ilmu tilawah. Yang mana di dalam ilmu tilawah itu, yang pertama ada ilmu tajwid dan ilmu adab Al-Quran. 2 itu ya. Sudah dicatat? Bagi yang mencatat maksudnya, karena saya lihat ada yang mencatat. Ilmu tajwid dan adab dalam mempelajari Al-Quran. Secara sederhana kalau adab itu bagaimana cara menenteng Al-Quran. Nah, paling mudah seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai kita bawa Al-Quran itu gini, misalkan seperti itu. Paling tidak begini ya. Penghormatannya seperti itu. Kemudian Al-Quran tidak diletakkan sejajar dengan kaki kita. Mushaf ya, mushaf. Kalau HP beda. Karena zaman sekarang namanya Al-Quran sudah bisa masuk HP. Beda ya, beda. Mushaf, mushaf itu buku. Kitab Al-Quran itu. Jangan sejajar dengan kaki kita. Kita duduk lesehan, kemudian Al-Qurannya taruh di bawah. Jangan. Untuk penghormatan dia harus di atas. Kalau ada meja, taruh meja dan seterusnya. Ini tentang adab Al-Quran yang paling mudah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ilmu tajwid. Ada namanya dhabtul qiraah, memperbaiki cara membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi i'rab Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa mengubah makna. Ini dulu yang harus kita lakukan sebelum mempelajari yang lain. Ada tafsir, ada apa lagi ya, siyasah dan seterusnya. Sebelum ke yang lain ini dulu. Makanya saya secara pribadi menghimbau kepada Bapak Ibu yang ada di ranting-ranting se-Kecamatan Wonosobo, silahkan digalakkan kembali. Ini khusus buat selain anak-anak ya, karena kalau anak-anak sudah semuanya terpenuhi. Tapi selain anak-anak yang tidak ikut TPQ, ibu-ibu ada yang ikut TPQ mboten? Bapak-bapak ada yang ikut TPQ? Enggak ada ya. Makanya itu harus difasilitasi nggih, monggo para pimpinan memfasilitasi itu agar kita semakin memahami pedoman kita, yaitu dengan cara mempelajari kembali ilmu dasar Al-Quran, yaitu belajar huruf. Itu dulu, langkah awalnya itu. Kemudian nanti kita bisa beranjak lagi ke yang lain-lain. Sampai kepada suara, irama, itu masih jangka panjang. Atau mungkin ingin baca kayak Mu'ammar, itu masih panjang. Agar bisa ke sana bagaimana? Boleh sekali tapi harus lewat ini dulu.
Makanya dibutuhkan kejujuran dari panjenengan sendiri. Apakah kita sudah mau mulai memahami Al-Quran? Mau mulai memutuskan untuk memahami Al-Quran? Kalau iya, ini harus dilakukan dulu. Setiap ranting mulai menggalakkan, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, adakanlah majelis-majelis Al-Quran. Mulai dari huruf per huruf. Jangan simaan lagi. Jangan hanya simaan saja maksudnya. Simaan boleh. Jangan hanya simaan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditirukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan seterusnya. Bertahun-tahun. Ketika sendiri masih ada yang salah. Makanya sering saya mendengar, saya sudah ikut kelas tahsin Al-Fatihah selama 3 tahun. Ini jadi pertanyaan bagi saya. 3 tahun ngapain saja ikut kelas tahsin Al-Fatihah kok nggak selesai-selesai? Itu karena hanya menyimak, menirukan, bukan mempelajari dari huruf per huruf. Karena hijaiyah harus dipelajari dari huruf per huruf. Ketika didengarkan sudah bagus, iramanya bagus, temponya bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, sudah bagus. Tapi begitu didengarkan lagi, ternyata masih Alhamdulillah, bukan ha, tapi ha. Ini kekeliruan. Ini masuk dalam i'rabul Quran, yaitu mengubah makna. Yang seharusnya segala puji menjadi segala kehancuran. Ini dasar-dasar yang harus kita pelajari dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebentar sebelum ke wallahu taala alam. Nah, ini terakhir ini. Ini saya pencet biar jenengan ada harapan. Semeh rampung ya, alhamdulillah. Nah, saya balik lagi ya. Biar agak PHP sedikit. Nah, begitu. Dhabtul qiraah dan i'rab qiraah. Ini enggak usah dihafal. Enggak usah dihafal. Apa sih tadi dhabtul, enggak usah. I'rab enggak usah. Yang penting adalah itu. Silakan mulai mempelajari huruf per huruf. Penting sekali. Kenapa penting? Karena antum semua adalah imam bagi yang laki-laki. Kemudian imam itu bertanggung jawab kepada makmum, jelas. Ini penting. Dan di dalam sholat yang paling utama adalah Al-Fatihah. Ta'awudnya adalah sunnah, sedangkan mulai basmalah hingga waladhdallin itu wajib dibaca. Dari basmalah. Basmalah ada yang dibaca sir, ada yang dibaca jahar, la ba'sa, enggak ada masalah. Tapi dari basmalah harus dibaca. Dan semuanya harus betul. Ini bagi para imam. Bagi para ibu-ibu adalah al-madrasatul ula. Madrasah yang pertama. Bu, cara bacanya gimana? Tanyanya ibu dulu. Kenapa tidak tanya bapak? Bapak sedang bekerja. Bapak isih rapat, ya. Tiap 2 hari bapak rapat, ya. Apalagi yang ketua PCPM. Di sini rapat terus. Bapak nanti rapat. Makanya dia akan lari ke ibu al-madrasatul ula yang ada di rumah. Makanya seorang ibu juga harus belajar tentang huruf dari alif hingga ya, harus betul. Itulah pentingnya para bapak dan para ibu belajar kembali huruf hijaiyah. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian baru suratan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa dilakukan mulailah dengan huruf. Monggo nanti di rumah panjenengan masing-masing dicek. Iseng-iseng aja ketika sepi. Enggak ada istri, enggak ada anak, enggak ada suami, cek sendiri.
Googling aja di HP. Huruf hijaiyah, cek. Nah, sudah kan, sudah sepi, baca. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Seterusnya sampai ya. Sudah betul belum? Itu ya. Baik, itu aja apa yang bisa kami sampaikan pada materi pada pagi hari ini. Harapan saya secara pribadi adalah kita bersama-sama terus mencintai Al-Quran. Dalam artian tidak hanya Al-Quran itu di dalam rumah kita, tapi dia dibiarkan saja, tapi sering dibuka, ditelaah. Ditelaahnya untuk tahapan pertama adalah mempelajari hurufnya. Kalau Al-Quran masih terlalu besar, carilah alat bantu untuk belajar huruf. Ada banyak metode saat ini, silahkan dipakai yang paling cocok. Saya tidak akan menyebutkan 1-2 metode, karena sekarang metodenya sudah banyak sekali. Kemudian kalau jenengan tidak bisa mempelajari sendiri, silahkan cari guru. Cari guru, diusahakan ketemu. Kalau tidak bisa ketemu, online enggak apa-apa. Ya, karena ulama terkini membolehkan yang namanya belajar. Kalau ingin dapat bahasanya sanad atau keutamaan ilmu itu bisa diverifikasi, harus online. Maksudnya gini, bukan hanya rekaman ya. Kalau lihat YouTube rekaman dan seterusnya. Tapi online. Online itu tidak terputus jaringannya. Tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terputus ilmunya. Makanya harus jaringannya kuat. Itu dianggap sanadnya bisa nyambung. Kemudian tidak disambi. Ketika jenengan mengikuti pelajaran online, Zoom misalkan, kemudian jenengan nyambi, ke kamar mandi dulu, kemudian makan, minum, kan masih dengar suaranya, itu enggak jadi. Sanadnya terputus ya. Jadi syarat-syarat mempelajari ilmu kalau menggunakan metode online seperti itu, tidak boleh terputus, harus face to face, jinggleng terus. Makanya kalau 1 jam disiapkan, pemeyan wis dijoko, enggak ada PDAM yang ngalir ya apa, anak wis didulang kabeh, suami sudah didulang, wis men suaminya anteng gitu, enggak ganggu, wis aman, dah online, face to face terus dari awal sampai akhir. Ini diperbolehkan oleh ulama-ulama yang terkini. Walaupun keutamanya masih ketemu langsung, talaki langsung dengan guru itu lebih afdhalul ilmi, ilmu yang lebih utama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Gus Rosyid. Baru tahapan kedua ya Gus, ini baru tahapan awal-awal ini yang disampaikan materinya, baru materi-materi awal, baru mukadimah yang pastinya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Semoga jamaah semuanya yang ada di sini, tak lihat sih insya Allah sudah pada bisa membaca Quran semua ya, insya Allah ya. Bagi yang belum bisa atau belum lancar, tetap semangat, tetap dipelajari. Insya Allah dengan kita senantiasa mempelajari, dari yang belum bisa pasti akan bisa, dan setiap upaya yang kita kerjakan pastinya akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Baik jamaah semua yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, mari kita cek terlebih dahulu, coba kita absen nggih. Untuk jadwal pada Ahad Pahing ini dari Wonosobo Utara, mana ini Wonosobo Utara? Oh, ada
puluhan orang insya Allah ya dari jamaah laki-laki. Wonosobo Utara itu berarti terdiri dari mana ya Pak ya? Kauman, Kenteng ya. Kauman dan Kenteng. Kemudian ada dari Argopeni. Wah, Argopeni ada ratusan yang hadir ya insya Allah. Dan dari Jelamprang. Jelamprang ada yang hadir Jelamprang. Cepat loh padahal Jelamprang tinggal lewat sini aja. Mungkin ada bebarengan acara ya dari Jelamprang dan luar biasa sekali ini yang tidak diabsen pada hadir ini. Berarti tandanya jamaah semuanya sudah termasuk jamaah yang loyal ya, tidak diabsen pun, tidak dijatah untuk hadir, tetap rawuh. Insya Allah semangat dari jamaah semuanya tetap bisa menular dan silahkan ajak saudara-saudara, kerabat ataupun tetangga untuk menghadiri, yang mana kajian ini sifatnya terbuka untuk umum meskipun bukan dari kalangan kita sendiri, persyarikatan kita sendiri. Kajian ini bisa terbuka untuk semua kalangan. Begitu nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita tutup dan akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan segenap kru yang bertugas juga terima kasih atas partisipasi dan atensi dari jamaah semuanya. Sampai jumpa kembali dalam kajian Keluarga Sakinah di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.